Terima kasih, Anda masih di Economic Challenges. Mbak Destri, kebetulan ada Pak Suryo masih ada di ujung telepon. Saya ingin satu pertanyaan kepada Pak Suryo. Pak Suryo, tahun 2015 ini ditandai dengan akan masuknya kita ke masyarakat ekonomi ASEAN. Apa yang Pak Suryo bisa lihat dari MAA yang akan kita jalani ini? Ya, yang penting itu kita harus berupaya menciptakan istilahnya tuh level playing field lah, sehingga kalau kita dunia usaha Indonesia ini harus berkompetisi dengan pesaing-pesaing bisnis dari negara lain tuh dalam kondisi yang kita tuh jangan tidak diuntungkan. Saat ini kan kita bersaing bagaimana bisa bersaing dengan mereka. Bunga bank kita sangat tinggi, biaya logistik kita tinggi, tarif pajak juga lebih tinggi di dalam negeri kita ini. Belum lagi sekarang upah buruh juga mau naik. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau kita mau bersaing nanti, kita dalam situasi kondisi yang level playing field gitu. Sama-sama kondisinya selevel lah nih. Tempat kita bersaing nih lapangannya tuh level gitu. Jadi bisa blessing juga bahwa ini kesempatan untuk melakukan reformasi ya mengenai. Iya. Jadi pemerintah perlu mempercepatlah dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu gitu. Mbak Destri, apa yang Mbak Destri bisa sampaikan pada teman-teman dunia usaha sendiri? Ya, yang pasti memang salah satu yang selalu menjadi komplain dari dunia usaha karena suku bunga bunga kita yang tinggi, itu salah satunya. Nah, tentunya kalau kita lihat juga tren inflasi memang dalam satu periode ke depan ini mungkin agak tinggi karena ada pengaruh kenaikan harga BBM. Tapi kalau kita lihat secara bulanan itu kenaikan harga BBM memasuki bulan ketiga dan seterusnya itu biasanya udah akan hilang. Sehingga kita perkirakan tahun depan pun inflasi mungkin hanya akan berada di sekitar antara 5 sampai 5,5%. Nah, kalau ini terjadi, saya rasa dengan sendirinya suku bunga itu juga akan turun, ya itu satu. Yang kedua, yang tadi juga berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak SBS adalah bahwa market kita ini kan memang sangat dangkal, sehingga ini juga memang akhirnya agak sulit gitu buat BI juga untuk cepat-cepat menurunkan suku bunga karena pasar kita sangat dangkal, sehingga kalau terjadi sedikit goncangan di global itu pasti kita akan kena dampaknya secara signifikan seperti kejadian dalam 1 bulan ini. Nah, ini tentunya juga akhirnya membuat BI juga sangat hati-hati untuk menurunkan suku bunga karena banyak sekali faktor yang dipakai, bukan hanya ngelihat dari ekspektasi inflasi ke depan. Dan tentunya pendalaman pasar uang itu akan menjadi salah satu kunci utamanya. Selain tentunya meningkatkan efisiensi di sektor real dan seterusnya yang tadi telah dinyatakan oleh Pak SBS sendiri. Pak Suryo, kalau Pak Suryo sendiri, lalu apa pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah supaya kita bisa melewati 2015 jauh lebih baik daripada 2014? Saya kira gini, kita tuh perlu duduk bersama, saling mendukung ya. Kita desain suatu kebijakan-kebijakan yang pas gitu, yang bisa membantu iklim bursa ini supaya lebih ramah bagi investor gitu. Kan arus investasi ini masih relatif cukup baik masuk ke Indonesia. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai terganggu. Selain juga ya ini yang perlu dipikirkan nih dana, bagaimana bisnis kalau itu kan pendanaan tuh kayak oksigen gitu bagi manusia gitu. Kalau bisnis tidak punya akses pendanaan ya repot gitu. Apa kesepakatan yang dicapai antara Kadin dan Presiden dalam Rapimnas yang kemarin akhir tahun lalu dilewati, yang Pak? Kita bahas di situ banyak hal tentunya ya. Nanti kita akan sampaikan secara resmi rekomendasi dari Kadin. Tapi antara lain juga bagaimana dunia usaha ini bisa lebih optimal lah partisipasinya di dalam pembangunan sektor-sektor yang sekarang ini banyak diberikan prioritas. Misalnya kemaritiman ya, lalu sektor energi itu kan mau dibangun 35.000 megawatt. Kalau bisa sebanyak mungkin tuh pengusaha-pengusaha nasional lah lebih banyak dilibatkan. Terima kasih Pak Suryo telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita melewati 2015 jauh lebih baik.
Terima kasih Mas Tommy. Sama-sama salam untuk semua ya. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.